Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurlia Bomunab, mahasiswa UNAR semester 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan tugas semester pada mata kuliah perspektif global. Pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian dari globalisasi menurut pendapat para ahli dan menurut Anda. Menurut salah satu pendapat para ahli, Ahmad Suparman, arti globalisasi adalah suatu proses untuk menjadikan benda atau perilaku sebagai penanda atau ciri-ciri dan setiap individu dalam dunia ini tanpa dibatasi oleh suatu wilayah. Menurut saya sendiri, globalisasi adalah proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah. Negara artinya setiap individu dapat berhubungan dengan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun melalui media cetak maupun elektronik. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan isu-isu atau masalah-masalah yang bersifat global. 1. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang benar antara tumbuh-tumbuhan yang serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan terbatas. 2. Pembangunan. Masyarakat dan negara-negara yang miskin yang harusnya melakukan pembangunan untuk menuntaskan diri dari kemiskinan justru tidak mampu melaksanakannya. 3. Hak asasi manusia. Mengapa yang melekat pada diri tiap orang itu menjadi masalah, bahkan menjadi masalah global? Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa. Soal nomor 3, jelaskan dan beri contoh bahwa globalisasi adalah pembaruan suatu budaya. Globalisasi merupakan suatu proses pembaruan untuk tujuan mencapai kesatuan yang utuh dan bulat yang bersifat internasional, di mana hal tersebut terjadi pada berbagai ruang lingkup kehidupan, seperti pertukaran pandangan, produk, pemikiran maupun sudut pandang. Kebudayaan pada dasarnya suatu budaya yang terbentuk hingga saat ini tidak terpengaruh terhadap budaya lain. Contohnya adalah pada orkes Tonjidor yang merupakan kesenian khas Betawi, namun orkes tersebut juga ikut menyerap budaya dari lain, yaitu budaya dari negara Portugal. Soal nomor 4, sebut dan jelaskan dampak positif dari globalisasi. 1. Meningkatkan kreativitas dan etos kerja-pekerja. Dengan adanya globalisasi, kita dapat dengan mudah menciptakan lapangan pekerjaan atau menemukan lapangan pekerjaan. 2. Berbagai barang dapat dengan mudah ditemukan dan didapatkan. Dengan adanya globalisasi, seseorang dapat memesan sebuah barang di mana saja, dan juga dengan adanya globalisasi, pengepakan atau penyimpanan sebuah barang menjadi sistematis. 3. Dapat dengan mudah dan cepat untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan globalisasi, kita dapat berpergian kemana saja dengan menggunakan transportasi yang tersedia, baik itu melalui darat, laut, dan udara. 4. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan globalisasi, seseorang bisa berkomunikasi secara berjauhan, dan dengan globalisasi kita mempelajari berbagai bahasa yang ada di dunia. 5. Meningkatkan pendapatan negara. Globalisasi dapat menyebarkan informasi pariwisata yang ada di sebuah negara. Soal nomor 5,
Sebut dan jelaskan dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi. 1. Lunturnya sikap setia kawan. 2. Kebudayaan barat masuk ke Indonesia dan banyak ditiru masyarakatnya. 3. Maraknya penyelundupan barang dari luar negeri. 4. Banyak terjadi sikap mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. 5. Terjadi kerusakan lingkungan akibat polusi limbah industri. Sekian dari saya. Semoga video dengan kegiatan menjawab soal mata kuliah tersebut dapat bermanfaat pada teman-teman yang ada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.